Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, saat wabarakatuh. ini kita bersama Pak Nasir ya sebagai kesiswaan di kampus 3 ya, Al Muhajirin 3 di Purwakarta. Ini ada pertanyaan ini tentang program kitab ya. Di kampus 3 ini apa saja kitab yang dipelajari dan target atau QA yang diterapkan untuk kampus 3 itu apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nashiruddin. Alhamdulillah untuk beberapa tahun ini saya diamanahi sebagai kesantrian lah terkait dengan program kitab yang dilaksanakan di kampus 3 Al Muhajirin. Itu kita tentunya sebagai santri banyak mengkaji kitab-kitab salaf. Di antaranya ada kitab dari berbagai fan kitab ya. Ya, banyak ya kitab-kitab yang dikaji. Di antaranya ada beberapa fan terkait dengan fan fikih. Itu dari yang paling dasar kita kaji ada kitab Safinah karangan Syekh Salim bin Sumer ya. Kemudian ada dari fan alat, yaitu ada Nahwu dan Shorof. Di antaranya ada Jurmiyah dan juga Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Kemudian dari fan Tauhid ada dari apa namanya? Kitabnya kitab apa di kitab mananya? Tapi nama balik Tijan. Oh ya, Tijan. Kemudian fan apa lagi? Emang cuma satu. Bahasa Ya, bahasa dan juga akhlak, ada akhlakul banin, ada akhlakul banat. Kemudian banyak di antaranya juga kita mengkaji kitab-kitab yang terkait dengan hadis. Ada Al-Arba'in, ada Al-Arba'in Nawawiyah, ada Al-Arba'in Al-Ilmiyah, yang mana Al-Arba'in Al-Ilmiyah ini merupakan karangan dari salah satu dzurriyyah Syekhuna Kiai Haji Abun Bunyamin. Kemudian dari fan hadis tafsir juga kita ada kajian dari tematik, dan juga ada kitab-kitab tafsir yang salaf ya, diantaranya kitab tafsir Jalalain kita kaji. Tafsir ya ini sebagai referensi aja ya, referensi dari kitab tafsir ini ada kitab tafsir At-Tabari, kitab tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya, itu sebagai referensi yang kita kaji dalam kajian tafsir tematiknya. Kemudian ada tafsir hadis, akhlak tasawuf ya. Akhlak tasawuf ini banyak juga yang kita kaji. Di antaranya tadi yang paling dasar, ada juga nanti tafsir akhlak tasawuf terkait dengan bidayatul hidayah. Kemudian Tafsir ini bukan yang Hidayatul Hidayah, terus karangan Imam Ghazali ya. Kemudian Mukhtasar Ihya ya, itu juga kita kaji di pesantren. Kemudian tafsir akhlak, tasawuf, fikih, tauhid. Sudah, itu adalah fan-fan yang kita kaji di dalam pondok pesantren Al Muhajirin kampus 3. Tentunya itu berjenjang ya. Tidak semua santri mengkajinya, yaitu kita berdasarkan jenjang kelasnya. Ada kelas 7 mungkin kita paling dasar 8, 9, 10, 11, 12. Terus apakah di kampus 3 itu terintegrasi dengan pelajaran umum? Ya. Artinya setelah santri itu lulus, dia tidak harus sekolah lagi di sekolah umum gitu, langsung terintegrasi, dapat ijazah gitu. Di pesantren kita ini untuk terkait dengan pendidikannya belum terintegrasi, hanya saja kita kajiannya itu sudah terintegrasi, sehingga
ijazah pesantren kita belum bisa apa namanya untuk melanjutkan pendidikan ke berikutnya. Tentunya kita masih mengandalkan ijazah sekolah ya, sekolah. Sehingga kalau mau kuliah, mau melanjutkan ke jenjang berikutnya harus mendapat ijazah sekolah. Tapi kita di Pesantren Kampus 3 ini karena kita memang 3 yang kita prioritaskan, bahasa, kitab, dan tahfidz. Dari masing-masing ini kita juga memberikan semacam sertifikat ya. Untuk bahasa juga ada, untuk tahfidz kita juga ini banyak ya. Di sini yang sanad tahfidznya juga bersanad, sehingga ketika mereka sudah hatam 30 juz nanti akan diberikan sanad. Bagaimana dengan guru-gurunya? Adakah yang lulusan luar negeri misalkan, atau yang mondok sampai 10 tahun? Begitu. Kualitas guru-gurunya lah. Kualitas gurunya sudah tidak diragukan lagi ya. Ini banyak juga, ini ada yang lebih dari 15 tahun. Di antaranya Pak Edi ini sudah merupakan produk Al-Muhajirin gitu kan. Kemudian ada juga Pak Asep, ahli IT-nya gitu kan. Terus Pak Lilik yang luar biasa gitu kan. Ya, kalau saya sendiri, saya tidak berpendidikan luar tinggi, cuman pernah berpengalaman saja di luar negeri. Jadi gurunya ada yang dari luar negeri, terus pesantren ya, udah puluhan tahun, dan semuanya riwayat pendidikannya jelas gitu ya. Riwayat pendidikannya jelas. Jadi sesuai dengan fakultasnya masing-masing gitu ya. Sanad keilmuannya juga jelas. Nah, jadi tidak diragukan lagi lah kalau misalkan ada yang anak yang mau pesantren ke Al-Muhajirin, baik itu tingkat SMP maupun tingkat aliyah gitu ya. Oke, terima kasih Pak Nasir ya, syukron. Ya, semoga Pak Nasir dapat mengembangkan lah pesantren Muhajirin 3 ini. Amin. Ya.